Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febriana dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ruang Lingkup Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam. Pengertian evaluasi secara umum adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Pengertian evaluasi pendidikan Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik. Penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang Islami, sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai. Di samping evaluasi, terdapat pula measurement, yang berarti perbandingan antara data kualitatif dengan data kuantitatif lainnya yang sesuai untuk mendapatkan nilai angkanya. Kemudian, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi akan ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses pembelajaran hasil belajar, dan kompetensi. Hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Satu, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Yang A, aspek kognitif. Bagian pertama, penguasaan pengetahuan yang menekankan pada mengenal dan mengingat kembali bahan yang telah diajarkan. Yang kedua, kemampuan intelektual yang menekankan pada proses mental untuk mengorganisasikan bahan yang telah diajarkan. Tingkatan hasil belajar yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua komprehensif, yang ketiga yaitu aplikasi atau kemampuan menggunakan abstraksi, kaidah, dan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. Yang keempat yaitu analisis, kemampuan menguraikan suatu bahan ke dalam unsurnya sehingga susunan ide dinyatakan menjadi eksplisit. Yang kelima yaitu sintesis atau kemampuan untuk menyusun kembali unsur-unsur sedemikian rupa. Yang keenam yaitu evaluasi, kemampuan untuk menilai, menimbang, dan melakukan pilihan yang tepat atau mengambil suatu keputusan. Yang B yaitu aspek afektif. Hasil belajar dalam aspek ini diperoleh melalui proses internalisasi. Hasil belajar dalam aspek ini terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu penerimaan, ialah ketersediaan siswa untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap bahan pengajaran agama. Yang kedua yaitu memberikan respons atau jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian. Dalam hal ini tingkah laku siswa dikatakan bernilai atau berharga
jika tingkah laku itu dilakukan secara tetap atau konsisten. Yang keempat yaitu pengorganisasian nilai. Disinilah kebutuhan akan kemampuan siswa untuk pertama, mengorganisasikan nilai ke dalam suatu sistem, kedua, menetapkan saling hubungan, kemudian yang ketiga, menemukan mana yang dominan dan mana yang kurang dominan. Yang kelima yaitu karakterisasi dengan suatu nilai. Pada tingkatan tertinggi ini, internalisasi telah menjadi matang sehingga menyatukan dengan diri, artinya nilai-nilai itu sudah menjadi milik dan kedudukannya setelah kokoh sebagai watak atau karakter dari pemiliknya. C. Aspek psikomotor. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Bentuk-bentuk hasil belajarnya dapat dibagi dua, yaitu pertama hasil belajar dalam bentuk keterampilan ibadah, dan kedua hasil belajar dalam bentuk keterampilan lain sebagai hasil kebudayaan masyarakat Islam. Dua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang A yaitu program pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode. Yang keempat, media. Yang kelima, sumber belajar. Yang keenam, penilaian. Dan yang ketujuh, penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian B, proses pelaksanaan pembelajaran, dan yang C, hasil pembelajaran baik untuk jangka pendek atau sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah sesuai dengan target untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, dan jangka panjang setelah peserta didik terjun ke masyarakat. Yang ketiga yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian, proses, dan hasil belajar. Yang A yaitu sikap dan kebiasaan, kemudian yang B, pengetahuan dan pemahaman peserta didik, yang C, kecerdasan peserta didik, D, perkembangan jasmani kesehatan, dan yang E yaitu keterampilan. Kemudian yang keempat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Yang A, kompetensi dasar mata pelajaran. Yang B, kompetensi rumpun pelajaran. C, kompetensi lintas kurikulum. Yang D, kompetensi tamatan. Dan yang E, pencapaian keterampilan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang Islami sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.